Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah bisa hadir bergabung di perkuliahan Komunikasi Sosial semester 1B program studi PNF FKIP Universitas Bengkulu. Mungkin teman-teman sudah dari pagi mungkin ya, udah mengikuti perkuliahan Zoom ya. Mungkin ada yang Zoom, ada yang WA Group, dan sebagainya gitu. Apakah bantuan kuota sudah masuk, teman-teman? Belum, Pak. Belum masuk ya? Belum, Pak. Belum. Yang 50 giga belum masuk? Belum, Pak. Yang pertama sudah 15 GB, yang kedua belum. Oh. Yang 50 giga belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Ini baru dosennya aja yang masuk. Pak. Mahasiswanya belum. Pak Nadim lagi sibuk dia. Pak Nadim lagi mencairkan, Pak. Ditunggu aja ya, semoga segera tersalurkan gitu. Hak-haknya mahasiswa. Gitu. Amin. Oke. Kita lanjut teman-teman. Ini Bapak matikan dulu mikrofonnya semua. Baiklah teman-teman, kita akan membahas tentang pengaruh sosial dan persuasi dalam komunikasi sosial. Yang pertama itu tentang pengaruh sosial. Apa sih sebenarnya yang disebut dengan pengaruh sosial? Pengaruh sosial adalah perilaku seseorang yang mengakibatkan orang lain berubah pikiran dan melakukan sesuatu yang bukan keinginannya. Orang yang mempengaruhi tersebut disebut dengan the source, dan yang terpengaruh itu disebut the target gitu. Artinya pengaruh sosial itu adalah perilaku seseorang yang membuat orang jadi berubah pikiran yang sebelumnya mungkin belum mengikuti apa yang disampaikan. Nah, ketika sudah diberikan perlakuan atau diberikan tindakan atau diberikan perilaku, maka orang tersebut jadi berubah pikiran gitu dan melakukan apa yang sesuai diharapkan oleh yang menyampaikan pesan atau yang memberikan pengaruh terhadap orang tersebut gitu, terhadap targetnya gitu. Artinya pengaruh sosial itu kegiatan yang mempengaruhi orang lah, kira-kira seperti itu gitu. Dari sisi sosialnya gitu. Ada yang menyampaikan disebut dengan the source dan ada targetnya, orang yang dipengaruhi yang disebut the target. Nah, apa sih implikasi dari pengaruh sosial itu sendiri? Nah, secara umum implikasinya terbagi menjadi dua. Itu yang pertama pengaruh yang normatif atau perubahan perilaku yang terjadi bukan karena kesadaran sebenarnya dari individu, namun hanya karena merasa sungkan atau sesuatu keharusan yang dipaksakan secara sosial karena bukan kesadaran. Jadi intinya yang normatif ini adalah perubahan tingkah laku yang memang tidak berasal dari dirinya langsung gitu. Dia bukan karena kesadaran sendiri, tapi karena adanya aturan atau paksaan atau sikap sungkan sehingga dia mau tidak mau harus mengikuti gitu. Contoh misalnya adanya penalti atau sanksi atau adanya ganjaran atau insentif gitu. Nah, misalnya teman-teman ketika di perkuliahan itu dilarang menggunakan kaos misalnya ya. Ketika perkuliahan dilarang menggunakan kaos. Padahal teman-teman itu ya anak t-shirt sekali gitu. Orang yang sangat menyukai menggunakan t-shirt gitu. Menggunakan kaos gitu. Tapi karena ini kuliahnya harus menggunakan kemeja,
ya mau tidak mau teman-teman harus mengikuti gitu. Karena kalau tidak mengikuti akan ada ganjarannya atau sanksinya gitu. Entah itu dikeluarkan dari perkuliahan, entah itu tidak disuruh masuk dan sebagainya gitu. Artinya perubahan perilaku itu bukan berasal dari hati nurani atau hati kecil yang paling dalam gitu, tapi karena adanya aturan yang memaksa gitu. Nah, itu contohnya. Kemudian contoh lainnya misalnya teman-teman ada orang yang lebih tua, tapi dia memberikan perintah, tapi perintahnya itu kurang sesuai dengan apa yang teman-teman pikirkan gitu. Namun karena teman-teman sungkan, sehingga perintah itu ya tetap aja dilaksanakan gitu, walaupun tidak sesuai dengan apa yang teman-teman mau gitu. Nah, kira-kira seperti itu yang pengaruh normatif gitu. Artinya pengaruh perubahan perilaku itu terjadi karena ada sesuatu, karena adanya perasaan sungkan, karena adanya paksaan, atau karena adanya pengawasan gitu. Teman-teman misalnya ketika lampu merah kan lama tuh nunggunya. Nah, karena itu aturan, ya mau tidak mau teman-teman harus mematuhi gitu. Tapi kalau orang yang memang sadar dari dalam dirinya, ketika kita melanggar aturan, maka akan mengakibatkan atau berpotensi menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan gitu. Tapi ada sebagian orang yang merasa, ah, buat apa sih lampu merah gitu. Toh di Bengkulu ini sepi juga misalnya, tidak ramai kendaraannya. Karena tidak ada yang jaga, ya udah terobos saja gitu. Nah, itu salah satu bentuk pengaruh normatif gitu yang memang belum muncul dari dalam diri sendiri, dari lubuk hati yang paling dalam gitu. Nah, pengaruh normatif ini ada elemen-elemen penting yang mempengaruhinya, terutama yang berkaitan dengan peraturan-peraturan gitu. Contohnya dipengaruhi oleh si pembuat peraturan gitu. Si pembuat peraturan tuh ya siapa gitu ya. Kalau di perkuliahan mungkin peraturan yang sudah ditetapkan oleh kementerian, kemudian peraturan yang ditetapkan oleh kampus, peraturan yang ditetapkan oleh program studi, peraturan yang ditetapkan oleh dosen pengampuh mata kuliah yang bersangkutan gitu. Artinya teman-teman harus patuhi si pembuat aturan tadi ya, walaupun senang tidak senang karena ini adalah aturan ya teman-teman harus ikuti gitu. Kemudian elemen yang pentingnya yaitu pelaksana peraturan. Siapa yang melaksanakan peraturan? Ya, mahasiswanya. Jadi karena peraturan itu dibuat untuk mengatur orang atau mengatur kelompok, artinya ada yang melaksanakannya. Ada yang menjalankan peraturan tersebut gitu. Kemudian adanya partisipasi masyarakat gitu. Nah, selain sebagai pelaksana peraturan atau yang menerima peraturan atau yang mengontrol aturan, ada partisipasi masyarakat. Jadi ketika aturan-aturan itu dianggap nyeleneh atau tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya, maka masyarakat boleh mengadukan kepada pihak yang berwajib atau melakukan peninjauan kembali kalau aturan-aturan itu bersifat perundang-undangan gitu. Bisa melakukan gugatan misalnya gitu. Nah, itu bentuk dari partisipasi masyarakat gitu. Atau bentuk partisipasi masyarakat lainnya adalah saling mengingatkan gitu. Oh, di sini aturannya itu seperti ini loh gitu. Jadi tolong jangan dilanggar gitu. Sekarang lagi masa pandemi, jadi silakan menggunakan masker kalau keluar rumah gitu. Nah, itu juga bentuk partisipasi dari masyarakat gitu. Ya walaupun orang yang diberitahu itu belum tentu juga mau mengikuti gitu. Nah, kira-kira itu yang contoh dari normatif gitu. Nah, mungkin sebelum dilanjut ke yang kedua, ada yang bisa memberikan satu contoh lagi nggak, teman-teman? Pengaruh normatif gitu. Yang mana perubahan perilaku itu bukan berdasarkan kesadaran yang sebenarnya gitu. Ada teman-teman yang ingin memberikan contoh? Hello? Masih menyimak ini? Pak. Masih, Pak. Iya. Ada yang memberikan contoh? Satu aja sebelum dilanjut nih. Saya, Pak. Oke, Violita ya. Ya, Pak. Oke, silakan. Contohnya seperti kebiasaan menggunakan narkoba
harus dapat dihindari karena dapat merusak organ tubuh. Nah, itu kan apa tuh menyiksa diri sendiri. Terus? Nah, terus itu tuh karena tahu masuk penjara jadi tidak mau tidak mau mengonsumsi narkoba. Coba kalau seandainya tidak ada penjara gitu kan, tidak ada tindak lanjut dari pihak hukum, pasti dia masih menggunakan narkoba. Tidak ada kesadaran dari diri sendiri. Oke, ya bisa lah ya, masih masuk lah gitu. Oke, artinya ada aturan yang ditakuti gitu. Intinya gini, kalau misalnya maling itu nggak ditangkap, tidak merupakan tindak pidana, mungkin banyak yang akan jadi maling gitu. Tapi karena tindak pidana, jadi orang nggak mau maling gitu. Padahal ada niat gitu, ada kesempatan gitu. Bisa jadi seperti itu gitu. Itu yang saya tangkap dari pernyataan mahasiswa tadi ya. Kira-kira seperti itu gambarannya. Oke, kita lanjut ya ke yang kedua. Yang kedua itu adalah pengaruh informasional. Nah, kalau tadi kesadaran atau perubahan perilaku itu bukan karena datang dari diri sendiri atau datang dari lubuk hati yang paling dalam gitu. Nah, kalau yang pengaruh informasional ini perubahan perilaku itu terjadi karena didasari pada keyakinan hati, datang dari diri sendiri gitu. Sadar gitu, tanpa adanya tekanan, tanpa adanya aturan-aturan yang mengikat gitu. Nah, itu pengaruh informasional gitu. Jadi ya memang kesadaran itu datang dari diri sendiri tanpa adanya paksaan atau tekanan dari orang lain gitu. Contohnya misalnya teman-teman setelah tamat SMA sudah meniatkan akan kuliah misalnya. Padahal orang tua itu tidak sanggup membiayai, misal ya. Nah, karena teman-teman itu bertekad ingin mengangkat harkat dan martabat keluarga, sehingga teman-teman itu belajar lebih giat lagi dari sebelumnya gitu. Yang sebelumnya mungkin belajarnya hanya 1 jam atau 2 jam. Nah, sekarang karena pengen masuk ke perguruan tinggi supaya dapat beasiswa, supaya mengangkat harkat dan martabat keluarga, teman-teman jadi belajarnya jadi sehari itu bisa 6 jam gitu. Artinya ada perubahan pola perilaku gitu yang teman-teman yakini bahwa itu datang dari dalam diri sendiri, bahwa saya walaupun tidak ada biaya, saya bertekad ingin kuliah gitu dengan cara beasiswa misalnya. Itu contoh yang pengaruh informasional gitu, yang tanpa ada tekanan tapi datang dari diri sendiri gitu. Nah, salah satu cara mendorong terjadinya pengaruh yang bersifat informasional ini yang datang dari diri sendiri itu dengan komunikasi persuasif gitu. Nah, materi komunikasi persuasif ini yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, kita masuk ke komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif itu ada empat macam. Yang pertama itu person center message theory. Yang kedua itu social judgment theory. Yang ketiga itu the unimodel of persuasive. Dan yang keempat itu identification. Oke, ingat komunikasi persuasif itu ada 4. Person center message theory, social judgment theory, the unimodel on persuasion, dan identification. Gitu. Ini ada 4. Kita akan coba kupas satu persatu. Apa yang dimaksud dengan person centered message? Jadi person centered message ini membahas bagaimana seharusnya komunikator membuat pesan yang merefleksikan sebuah kesadaran dan adaptasi terhadap kondisi subjektif, afektif, dan aspek hubungan di dalam konteks komunikasi. Pesan yang disampaikan harus benar-benar menyesuaikan dengan cara pandang dan sikap khalayak terhadap isu komunikasi. Jadi gini teman-teman, maksud dari person centered message ini, ketika kita ingin berkomunikasi dengan orang lain, itu kita harus paham dahulu bagaimana kondisi dari khalayak atau masyarakat tersebut gitu. Kita harus mampu beradaptasi dengan lingkungan masyarakat tersebut gitu. Kita harus tahu isu-isu apa yang berkembang di masyarakat tersebut sehingga ketika kita menyampaikan pesan itu nyambung gitu.
masyarakat itu menerima gitu. Jadi pesan yang disampaikan itu harus benar-benar sesuai dengan cara pandang dan sikap khalayak terhadap isu. Jadi ketika kita misalnya datang ke suatu masyarakat, tapi kita gayanya seperti misalnya kita datang ke pedesaan gitu, tapi kita gaya ngomong kita, gaya tingkah laku kita, gerak-gerik kita itu kayak seperti orang asing di lingkungan masyarakat itu gitu. Kayak orang asing gitu. Jadi ketika kita berkomunikasi maka orang akan memberikan jarak gitu. Ketika kita berkomunikasi dengan masyarakat pedesaan karena kita berpenampilan sangat sangat berbeda jauh dengan mereka, sangat jomblang sekali jauhnya. Misalnya mereka ya pakaian biasa, pakai kaos biasa, tapi kita pakai pakaian jas gitu, pakai dasi, pakai sepatu lengkap gitu. Padahal kita datangnya ke pedesaan gitu. Maka itu akan menimbulkan gap gitu, akan menimbulkan jarak gitu. Padahal maksud kita tadi kita ingin menyampaikan sesuatu informasi gitu. Karena caranya tidak sesuai dengan cara pandang mereka dan isu-isu yang kita angkat juga tidak cocok, tidak sesuai dengan pola pikir mereka, mungkin bahasa yang kita gunakan terlalu tinggi yang tidak dipahami oleh mereka sehingga tidak sesuai dengan apa yang ada di masyarakat tersebut gitu. Tidak sesuai dengan kondisi subjektif yang di sana gitu. Artinya kita tidak mampu beradaptasi gitu. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya itu adalah social judgment theory. Yang mana social judgment theory ini membahas jika pesan komunikasi itu berada dalam ruang toleransi kebenaran halayak, mereka akan cenderung bisa menerima gitu. Jadi judgment ini adalah menilai gitu, memberikan penilaian. Gitu. Nah, halayak atau masyarakat itu akan memberikan nilai apakah informasi yang kita sampaikan atau isu yang ingin kita sampaikan itu bisa masuk ke dalam ruang toleransi mereka gitu. Artinya masuk ke dalam masuk ke dalam tatanan hidup mereka gitu. Sesuai apa tidak gitu dengan tatanan hidup mereka gitu. Apakah yang ingin kita sampaikan itu bertentangan dengan budaya mereka, ataukah yang ingin kita sampaikan itu melanggar aturan-aturan agama atau seperti apa? Nah, itu yang harus disesuaikan karena masyarakat itu akan menilai gitu. Jadi ketika penilaian dia terhadap pesan yang ingin kita sampaikan itu positif, sesuai dengan keadaan mereka, sesuai dengan budaya, sesuai dengan lingkungan masyarakat, adat istiadat, agama, maka akan mudah gitu, akan mudah diterima gitu. Nah, contoh dulu pemerintah waktu awal-awal waktu pertama kali menerapkan program keluarga berencana di daerah pesisir Jawa Timur, nah itu banyak masyarakat di sana yang menentang gitu. Menentang program keluarga berencana yang mana 2 anak lebih baik gitu. Kalau di keluarga berencana kan seperti itu gitu. Nah, pada saat itu awal-awal program KB digencarkan di daerah Jawa Timur terutama di pesisir pantai, itu banyak mereka menentang gitu karena mereka menganggap itu tidak sesuai dengan prinsip yang mereka anut gitu bahwa banyak anak banyak rezeki gitu. Bahwa agama tidak pernah melarang banyak anak atau mungkin agama tidak membatasi banyak anak gitu misalnya. Nah, prinsip-prinsip seperti itu akan sulit untuk masuk ke dalam masyarakat yang memang berbeda sekali, tidak masuk dalam ruang toleransi mereka gitu. Nah, pada saat itu pemerintah dan terutama penyuluh dari keluarga berencana di daerah situ menggandeng para tokoh masyarakat dan tokoh agama gitu untuk mendukung program keluarga berencana yang ada di daerah pesisir Jawa Timur gitu. Nah, setelah mendapat pencerahan dari para tokoh masyarakat di sana, kemudian tokoh agama, sehingga masyarakat di sana perlahan mulai menerima gitu. Dilakukan sosialisasi secara terus-menerus,
cara penggunaan secara terus-menerus. Akhirnya mereka menerima gitu program pemerintah tentang keluarga berencana gitu. Artinya memang ketika kita ingin menyampaikan suatu informasi, pesan, namun tidak masuk dalam ruang toleransi halayak atau masyarakat, maka perlu tindakan selanjutnya. Seperti apa tindakannya? Ya, bisa jadi tadi menggandeng tokoh masyarakat, menggandeng tokoh agama, supaya memang apa yang ingin kita sampaikan, pesan itu dapat tersosialisasikan dengan baik gitu. Nah, itu yang social judgment theory. Kemudian yang ketiga itu ada the unimodel of persuasion, yaitu menjelaskan bahwa persuasi terjadi di sebuah konteks yang memungkinkan halayak terterpa berbagai tipe informasi. Jadi dalam suatu konteks atau informasi yang disampaikan, masyarakat itu menerima banyak sekali informasi yang berbeda gitu. Ya karena banyak hal juga gitu. Jadi ada masyarakat yang memang tertarik pada isi pesannya. Contohnya teman-teman gitu. Ketika teman-teman tertarik kepada suatu mata kuliah, maka teman-teman akan sangat merespon sekali mata kuliah itu gitu. Baik itu dengan bertanya, teman-teman dengan mengemukakan pendapat gitu ya, karena kita tertarik gitu dengan isi pesan yang ingin disampaikan gitu. Nah, ada juga informasi yang memang halayak itu lebih tertarik terhadap penilaian topik yang dibicarakan gitu. Fokus ke topik orangnya gitu. Bukan kepada isinya gitu, topik orangnya gitu. Misalnya teman-teman tidak suka dengan, kalau di sini aja ya, contoh yang di slide aja ya. Misalnya ketika kita ingin menyampaikan sosialisasi kepada, maaf ini ada telepon dari prodi dulu.
Oke, kita lanjut ya. Maaf, tadi ada telepon dari Prodi. Urgent juga sih. Gitu. Oke, kita lanjut. Tadi sampai di the uni model of persuasion. Oke, jadi Bapak ulangi lagi. The uni model of persuasion artinya adalah yang mana terjadi dalam sebuah konteks itu memungkinkan halayak terterpa berbagai tipe informasi yang berbeda. Ada yang tertarik pada isi pesan, dan ada yang melakukan penilaian terhadap topik yang dibicarakan atau menilai orang tertentu gitu. Nah, contohnya ketika yang tertarik pada penilaian topik yang dibicarakan atau orang tertentu, misalnya kita melaksanakan sosialisasi di masyarakat. Nah, kita kan mau tidak mau menggandeng kades tuh, menggandeng perangkat desa misalnya. Nah, mungkin dalam lingkungan masyarakat ada orang-orang yang memang tidak sepaham lah atau tidak sejalan dengan prinsip yang diterapkan oleh pimpinan desa misalnya gitu, sehingga ada semacam pengaruh urusan pribadi yang dibawa-bawa ke situ. Nah, maka ketika kita ingin menyampaikan informasi, kita menggandeng kades. Namun karena orang ini sudah keburu tidak suka dengan pimpinan desa itu, kades, maka apa yang ingin kita sampaikan itu sudah mendapat nilai negatif dari orang tersebut gitu. Ya walaupun informasi yang kita berikan ini informasi yang bermanfaat gitu, tapi karena memang individu atau kelompok tersebut sudah menganggap ini tidak sejalan dengan urusan pribadi dia gitu, atau masalah lain di luar konteks komunikasi yang ingin kita sampaikan, maka pasti penilaian tersebut akan negatif gitu. Walaupun materi yang disampaikan itu sebenarnya materi yang sangat bagus gitu. Atau contoh lainnya, misalnya teman-teman ada tidak suka dengan orang lain. Nah, tiba-tiba orang itu sedang pidato atau sedang ceramah gitu. Pasti teman-teman merasa apaan sih yang diomongin gitu. Nah, dia tuh gini loh. Pasti kita akan menganggap negatif dulu gitu. Padahal belum tentu. Padahal mungkin informasi yang disampaikan itu sangat bermanfaat sekali gitu. Tapi karena memang ada urusan-urusan di luar itu yang membuat penilaian terhadap individu itu jadi negatif gitu. Nah, ini yang the uni model of persuasion gitu. Jadi ada dua tipe, ada tipe yang memang tertarik, tapi ada tipe yang memang karena penilaian tertentu sehingga jadi negatif aja gitu. Sebelum informasi itu disampaikan gitu. Nah, teman-teman mahasiswa juga bisa jadi seperti itu gitu. Kalau teman-teman memang tertarik terhadap mata kuliah ini, ya bisa jadi teman-teman nanti akan merespon dengan baik gitu, entah itu menjawab, memberikan pertanyaan dan sebagainya. Tapi ketika teman-teman sudah tidak tertarik gitu, entah punya masalah urusan pribadi apa dengan Bapak, pasti apa yang Bapak sampaikan itu tidak akan teman-teman bisa terima gitu, walaupun sebenarnya ini bermanfaat gitu. Nah, kira-kira seperti itu gitu. Tapi semoga tidak seperti itu. Informasi yang disampaikan itu insya Allah bermanfaat gitu. Oke, itu. Kemudian kita lanjut yang berikutnya. Yang berikutnya itu adalah identification atau identifikasi gitu. Yang mana menekankan kepada perlunya menunjukkan persamaan karakter antara agen perubahan dengan halayak atau masyarakat untuk bisa menciptakan komunikasi yang efektif. Jadi identifikasi ini, teman-teman, sebelum kita ingin melakukan komunikasi, sebaiknya kita identifikasi dulu lawan bicara kita gitu. Kita harus bisa masuk ke dalam dunia dia. Kita harus bisa menyatu dengan dunia mereka gitu. Misalnya, ketika teman-teman ingin bergabung ke dalam kelompok apa misalnya teman-teman ingin bergabung ke dalam kelompok penggemar sepak bola misalnya. Nah, teman-teman harus tahu dulu nih, kelompok yang teman-teman ingin gabung nih kelompok klub apa gitu. Apa yang mereka sukai gitu. Artinya teman-teman harus mencari informasi tentang kesukaan-kesukaan mereka gitu. Nah, sehingga nanti ketika kita ingin menyampaikan maksud intinya, kita enak gitu. Mukodimahnya nyambung gitu. Pembukaannya kita mungkin bercerita tentang permainan bola misalnya. Kemudian baru masuk ke komunikasi intinya gitu. Sehingga orang itu menerima dengan terbuka gitu. Begitu juga misalnya teman-teman di lingkungan masyarakat gitu.
teman-teman ingin komunikasi dengan petani misalnya. Nah, teman-teman harus tahu dulu nih, petani apa ini? Petani beras misalnya, petani padi misalnya. Teman-teman harus tahu misalnya harga beras di pasaran itu berapa, teman-teman harus tahu ketika menjual itu berapa, harga gabah berapa, dan sebagainya, harga pupuk gitu. Sehingga nanti ketika kita ingin komunikasi itu nyambung gitu. Karena kita udah merasa menyatu dengan dunia mereka gitu. Kita udah tahu dunia mereka gitu. Ya walaupun baru tahu sehari 2 hari gitu. Tapi mereka akan terbuka sekali gitu. Akan menganggap, oh ternyata orang ini memiliki kedekatan emosional loh dengan saya gitu. Contoh lainnya misalnya teman-teman pergi ke luar provinsi misalnya, teman-teman misalnya ke Jakarta gitu. Tiba-tiba di Jakarta itu ada orang dari Bengkulu, teman-teman misalnya dari Bengkulu Selatan, terus ada orang dari Bengkulu Utara, sama-sama ketemu di Jakarta gitu. Nah, ketika teman-teman ngobrol itu kan enak tuh, bercerita tentang Bengkulu gitu. Padahal di tempat lain, walaupun sama-sama dari Bengkulu gitu. Artinya ada kedekatan lah gitu. Kita menyatu dengan dunianya lawan bicara kita gitu. Sehingga apa maksud yang ingin kita sampaikan itu dapat tersampaikan dengan baik. Poin utamanya nanti dapat gitu. Walaupun pembukaannya atau mukodimahnya itu ya kita mencoba mendekati dengan coba masuk ke dunia lawan bicara kita. Nah, kira-kira identifikasi itu seperti itu gitu. Oke, yang selanjutnya ini teknik persuasi. Nah, dalam teknik persuasi itu ada sebuah kerangka pikir yang mana menyatakan siapa berkata apa, kepada siapa, dan berakibat apa gitu. Nah, dalam teknik persuasi, dalam teknik komunikasi persuasi, kita harus tahu dulu nih, ketika siapa berkata apa, itu dia akan melihat sumber pesannya itu siapa gitu. Siapa sih sumber pesannya gitu. Orang ini tuh kompeten atau tidak dalam bidangnya gitu. Atau orang ini tuh sebenarnya maunya apa gitu, asalnya dari mana gitu. Kemudian ya apakah dia ini menarik untuk diajak bicara atau tidak gitu. Kemudian baru kita memperhatikan isi pesan yang ingin kita sampaikan gitu. Isi pesannya seperti apa? Apakah disampaikan dengan sangat baik tadi ya, melakukan identifikasi dan sebagainya, sehingga isi pesan yang kita sampaikan itu tepat gitu, sasarannya tepat gitu. Isi pesannya tepat dengan halayaknya. Nah, nanti masuknya ke sini, ke karakteristiknya. Cocok nggak itu kita menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan terhadap karakter masyarakat yang ingin kita tuju tadi gitu. Nah, teman-teman misalnya ingin menjual suatu barang nih, ingin menjual suatu barang. Nah, teman-teman itu harus dapat memposisikan diri sebagai orang yang memang menjual barang itu sudah profesional gitu. Menjual barang itu udah profesional gitu. Jangan ya antara mau dan tidak mau jualan gitu ya. Memang harus apa ya? Harus menunjukkan bahwa teman-teman itu memang penjual yang profesional gitu. Caranya seperti apa ya? Mungkin dengan berpenampilan menarik gitu. Kemudian teman-teman harus menguasai apa spesifikasi barang yang ingin teman-teman jual gitu. Terus apa keuntungannya, apa kelebihannya barang yang ingin teman-teman jual itu dengan barang sejenis dengan merek lain gitu. Nah, misalnya teman-teman pengen jual handphone nih, handphone mereknya Samsung misalnya. Nah, teman-teman harus tahu dulu nih, apa sih spek Samsung ini gitu. Apa kelebihan Samsung dari handphone-handphone merek lain misalnya. Nah, setelah teman-teman menguasai spesifikasinya, isi pesannya pas, nah teman-teman harus tahu dulu nih, sasarannya Samsung handphone ini siapa gitu. Apakah mahasiswa? Ataukah orang-orang menengah ke atas gitu. Sehingga nanti tidak mubazir gitu. Teman-teman misalnya datang ke petani bawa handphone harga 10 juta ke masyarakat daerah pertanian misalnya, membawa handphone yang canggih gitu, 10 juta ke atas gitu. Nah, maka itu tidak cocok gitu. Walaupun isi pesannya bagus, teman-teman berpenampilan menarik,
tapi tidak sesuai dengan karakter masyarakatnya gitu. Sekarang Bapak menawarkan handphone nih, harga 10 juta, mungkin nggak ada yang mau beli gitu. Tapi ketika Bapak menawarkan handphone yang harganya cocok di kalangan mahasiswa, di bawah 1 juta tapi speknya bagus, kemungkinan teman-teman akan beli gitu. Artinya kita perlu memperhatikan karakteristik lawannya juga gitu. Cocok nggak gitu dengan isi pesan yang ingin kita sampaikan gitu. Nah ini teknik dalam persuasi. Gitu. Secara singkat itu seperti itu digambarkan gitu, teknik persuasi. Nah ini ada bagaimana sih cara untuk menjadi komunikator yang baik, orang yang menyampaikan komunikasi yang baik. Yang pertama jelas itu perlu adanya persiapan teman-teman. Teman-teman harus menguasai materi dulu gitu. Sama kayak teman-teman mau presentasi nih di perkuliahan misalnya. Tapi teman-teman nggak menguasai materi gitu. PowerPoint-nya misalnya copy paste aja dari buku gitu, tidak dibaca lagi gitu. Sedangkan teman-teman mau presentasi nih, artinya teman-teman kurang melakukan persiapan gitu, kurang melakukan persiapan dengan baik gitu. Sehingga ya apa yang ada di PowerPoint itu cenderung hanya dibaca saja tanpa dijabarkan lebih lanjut gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Kita perlu menguasai materi dalam berkomunikasi gitu. Apa yang ingin kita sampaikan gitu. Materinya cocok atau tidak gitu. Selanjutnya mental. Nah, mental ini timbul itu karena sering dilatih. Jadi teman-teman misalnya, Pak, saya ini sering sekali loh dapat tugas diskusi kelompok, buat makalah, presentasi gitu. Sebenarnya ada tujuannya juga teman-teman gitu. Jadi itu melatih mental teman-teman untuk dapat berkomunikasi dengan baik di depan orang lain atau di hadapan orang lain gitu. Sehingga nanti ketika teman-teman terjun ke masyarakat, teman-teman diminta untuk pidato atau diminta untuk menyampaikan kata sambutan, teman-teman itu udah nggak grogi lagi gitu. Karena mentalnya udah terbentuk gitu. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu teman-teman memahami isu. Isu apa yang ingin disampaikan gitu. Itu kita harus paham gitu. Di lingkungan masyarakat pedesaan misalnya daerah-daerah pertanian gitu. Isu apa yang sangat cocok di sana? Ya misalnya isu tentang harga pupuk, isu tentang benih unggul gitu. Kemudian bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah tentang bidang pertanian misalnya. Nah, isu-isu yang itu harus teman-teman kuasai gitu. Karena dalam komunikasi itu kita harus mampu menyambungkan antara satu titik dengan titik lainnya gitu. Jadi ketika teman-teman bisa menjabarkan tentang kejadian yang ada di masyarakat, nah teman-teman harus tahu apa sih payung hukumnya gitu. Apa sih peraturan yang melandasinya gitu. Sehingga kita nggak salah ngomong gitu. Sehingga kita tidak salah bertindak gitu. Nah, makanya kita harus paham isunya juga gitu. Isu yang berkembang. Saat ini lagi marak tentang RUU Cipta Kerja ya. Nah, isu-isu ini sebenarnya udah lama dilemparkan gitu. Nah, teman-teman ketika ingin bercerita ini secara profesional tentang isu ini, RUU yang baru disahkan, teman-teman harus menguasai dulu nih. Karena kalau salah-salah, isu ini bisa jadi isu yang negatif gitu. Padahal kita tidak mengkaji lebih dalam, isinya itu seperti apa gitu. Kalau memang dapat berakibat buruk terhadap masyarakat, itu di bagian mananya gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga ketika kita ngomong dengan orang yang lebih profesional, itu kita nggak kelihatan asal bunyi gitu. Mungkin kalau kita ngomong dengan orang yang nggak ngerti, oke lah, kita kayak yang paling jago ya misalnya ya. Tapi ketika kita ngomong dengan orang yang lebih paham, itu kita bisa di-scout langsung gitu. Karena kita tidak memahami isu secara keseluruhan gitu. Nah, begitu juga dengan isu-isu lainnya di bidang pendidikan gitu. Banyak isu-isu di bidang pendidikan, isu tentang pemerataan pendidikan dan sebagainya. Itu banyak sebenarnya gitu. Cuma yang lagi hangat tadi isu undang-undang RUU yang baru disahkan gitu. Oke, kita tidak akan masuk terlalu dalam terhadap isu itu. Selanjutnya kita harus memahami juga karakteristik masyarakat khalayak gitu. Oke, tadi itu udah disampaikan.
Kemudian sensitivisme retorika. Nah, sensitivisme retorika ini kita itu jangan terlalu mendominasi ketika kita itu ya berbicara di masyarakat, itu kita jangan terlalu mendominasi obrolan gitu. Jangan terlalu mendominasi obrolan, jangan terlalu mendominasi bahan untuk yang disampaikan gitu. Dan kita harus tahu kapan kita harus bicara dan kapan kita harus berhenti berbicara gitu. Dan nadanya juga harus dapat apa ya, dikontrol kapan harus tinggi dan kapan harus rendah gitu. Nah, itu sensitivisme retorika gitu. Sehingga apa ya? Kita itu nggak flat gitu. Kita itu berbicara tidak flat dan ada poin-poin yang didapat gitu dan nadanya juga menyesuaikan gitu. Selanjutnya itu ada penampilan gitu. Nah, penampilan ini mempengaruhi juga gitu. Mempengaruhi orang-orang yang ingin kita diajak bicara. Sesuai nggak sih penampilan kita dengan keadaan masyarakat yang ingin jadi sasaran komunikasi kita? Gitu. Itu harus diperhatikan. Kemudian harus juga banyak latihan. Karena tadi ini kaitannya dengan mental, latihan gitu. Kemudian kita juga harus banyak mendengarkan dan empati. Nah, kita harus dapat menempatkan diri pada posisi lawan bicara kita gitu. Lawan bicara kita ini siapa? Masyarakat kalangan misalnya lulusan SMP misalnya. Jadi kita menggunakan bahasa yang memang gampang dimengerti gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, ini ada quote of the day. Quote hari ini. Pribadi yang memahami dirinya dengan benar dan utuh maka pasti bisa memahami orang lain gitu. Nah, jadi sebenarnya seberapa jauh kita memahami diri kita, baru kita bisa pasti kita bisa mudah memahami orang lain gitu. Kalau kita paham kondisi kita, paham seberapa mampu kita berbaur di lingkungan masyarakat, sebagaimana pengetahuan kita, maka kita akan tahu bagaimana memahami orang lain gitu. Contohnya seperti ini. Kita itu harus tahu kapan kita merasa jadi orang yang dangkal ilmunya dan kapan kita merasa orang yang memiliki ilmu dan ingin kita bagi gitu. Misalnya kita ketemu orang yang kita anggap lebih pandai dari kita gitu. Maka karena kita ingin menggali ilmu dari dia, maka kita menempatkan posisi sebagai orang yang tidak sok pintar gitu. Ya karena kita ingin menggali ilmu dari orang tersebut gitu. Jadi kita menganggap diri kita itu bukan sebagai orang yang sok pintar dan pengen terus belajar gitu. Maka orang yang pandai tadi akan membagi ilmunya gitu kepada kita gitu. Tapi ketika kita ingin menggali ilmu dari orang tapi kitanya sok pandai, sok jago, maka orang nggak mau gitu. Nah, ini orang sok banget gitu. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita tentang hari ini, teman-teman, tentang komunikasi pengaruh sosial dan persuasi dalam komunikasi sosial. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Jelas semua, Pak. Jelas semua? Masa sih? Oke, kalau memang antara merasa jelas dan memang lelah itu beda tipis sih. Sebenarnya ya jam-jam. Gimana? Biar aku aja yang nanya. Ini bukan dipaksa menanya loh ya. Pertanyaan yang datang dari diri sendiri dalam hati. Gimana? Sebenarnya pertanyaan ini lama ditunda, Pak. Oh gitu. Ya, silakan. Belum ada kesempatan. Oh, nanya pertanyaannya. Ini Pak. Dari komunikasi sosial pertemuan kedua mau nanya, tapi nggak ada waktu kemarin, Pak. Gimana? Apakah modernisasi dan globalisasi itu bisa membuat masyarakat berubah dalam komunikasinya?
Pertanyaan yang bagus sekali gitu, sangat relevan. Apakah pengaruh global ya? Iya, Pak. Pengaruh global berpengaruh terhadap pola komunikasi di masyarakat? Jawabannya itu sangat berpengaruh, teman-teman, gitu. Lagi permen rupanya yang beli no. Agak Pepe. Halo. Jadi Agak jawaban permen wong. Namanya Pe. Oh, jangan mau. ini ada double nih suaranya. Oke, jadi kita lanjutkan. Pengaruh global itu ya berpengaruh, teman-teman, terhadap komunikasi. Pertama, dari segi bahasa. Sekarang udah mulai banyak bahasa serapan-serapan, terutama serapan dari bahasa asing gitu, yang diserap ke dalam bahasa Indonesia gitu, dengan beberapa modifikasi. Misalnya, bro tahu ya, brother, kan dari kata brother gitu, dan banyak kata-kata lainnya gitu. Bahkan sekarang era keterbukaan informasi, era sosial media juga mempengaruhi. Ini kan era global juga tuh sosial media. Belum lama ini viral kata-kata yang memang dianggap dianggap oleh orang tertentu itu berkonotasi negatif gitu. Mohon maaf ya, ini negatif atau tidak gitu. Ada yang mengatakan anjay gitu. Ini kan sebenarnya pengaruh globalisasi juga, teman-teman gitu. Mungkin orang Bengkulu itu nggak tahu kata-kata itu kalau nggak karena smartphone gitu. Benar nggak? Iya, Kalau nggak teman-teman di nonton Instagram, di gitu, Pak. sosmed gitu nggak tahu gitu. Tapi sekarang dengan mudah kata-kata baru itu sangat mudah sekali tersebar di masyarakat gitu. Nah, ini juga pengaruh globalisasi juga gitu. Teman-teman tahu yang jual odading, tahu? Mang Oleh, Nah, tahu kan? Mau leh. tahu. Udah dia ngomong. Bahasa yang digunakan sebenarnya itu kan bahasa-bahasa yang bahasa di tongkrongan lah ya, mungkin gitu. Iya. Bahasa di tongkrongan di suatu masyarakat, kemudian diekspos di sosial media sehingga jadi viral gitu. Dan masyarakat antusias gitu dengan bahasa tersebut gitu. Sampai anak-anak kecil gitu memviralkan juga gitu. Itu membuktikan bahwa udah di Mang Oleh. pengaruh globalisasi itu berpengaruh terhadap komunikasi, teman-teman gitu. Jadi orang tidak segan lagi menyebut bahasa-bahasa yang sebenarnya asal katanya itu berkonotasi negatif gitu. Tapi karena sudah menjadi bahasa tongkrongan, bahasa yang dianggap santai pada saat ini, sehingga jadi biasa saja gitu. Misalnya satu kata, kalau di Jawa Timur itu ada kata boleh saya ngomongnya? Jan titik-titik gitu. Jan titik-titik ujungnya cok gitu. Tapi karena di bahasa mereka itu santai, udah sudah biasa, seperti bahasa ketongkrongan sehari-hari, maka biasa aja gitu. Tapi ketika bahasa itu pertama kali nyampe ke Bengkulu, wah itu nggak cocok sekali dengan budaya Bengkulu gitu. Ini orang kok ngomongnya kotor gitu. Tapi karena pengaruh sosial media, oh ternyata bahasa itu gaul loh gitu. Bahasa tongkrongan gitu, enak dipakainya gitu. Akhirnya ya jadi biasa aja gitu. Semua orang jadi pakai gitu. Nah, ini contoh pola berkomunikasi, pola globalisasi mempengaruhi komunikasi. Kalau dulu misalnya datang ke rumah nih, kita mau ngajak orang keluar, kalau dulu kita pamit sama orang tuanya misalnya, Assalamualaikum Pak, gitu, ada ini kita mau belajar gini di sini, gitu. Tapi sekarang kan enggak gitu, melalui WA aja. Saya udah di depan rumah nih, keluar dong gitu. Artinya ada pergeseran juga, ada pergeseran budaya juga gitu, yang mempengaruhi komunikasi dan budaya gitu. Artinya globalisasi mempengaruhi komunikasi dan budaya gitu. Sebenarnya seperti itu sih yang terjadi saat ini gitu. Mungkin itu jawaban dari Bapak untuk pertanyaan Saudara Ari Chandra. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin menanggapi juga silakan nih. Atau ada pertanyaan lain? Dipersilakan juga. Ada yang menanggapi pertanyaan Chandra atau pertanyaan lain?
Duh, ngaji. Udah ada yang ngaji nih. Pin, tolong Pin. Dikondisikan. Aku Ya, tahu ya. maksud Sorry. kau ngaji, tapi jangan seperti itu. Oke ya, Sorry, kuliahnya sorry, gimana Bang. kuliahnya? Udah jalan berapa minggu? 4 minggu ya? Ya Pak, 4 minggu. Ya, Iya, udah Pak. pertemuan Udah Udah bulan, mulai enak atau Udah mulai pusing Pak. udah mulai pusing ya? Pak. Tugas gimana? Udah mulai banyak? Sudah mulai Udah, numpuk, Pak. Pak. Udah mulai numpuk Sudah ya? mulai menumpuk. Udah numpuk 40 lembar minimal. Tugas apa yang PPT 40 tiap lembar? minggu. Tugas apa yang 40 lembar? Pancasila. Oh, 40 ya, paham itu. Itu ya namanya dosen lah ya, beda-beda cara mengajarnya ya. Mungkin Iya, dengan Pak. teman-teman menulis Iya. 40 lembar itu ya dapatlah diserap gitu. Sambil nulis kan sambil baca gitu. Iya Pak, itulah tujuan dosen. Benar. Kalau Bapak kan nggak berat-berat ya tugasnya ya. Paling buat Alhamdulillah video enggak. 1 Yang bulan. video Pak susah. Oh, kok susah? Bapak aja Dia buat nggak Pak, belum aku tahu nak cara. nanya. Pak, cuma 2 jam Idenya buatnya. Pak, aku mau nanya, Pak. Ya. Tadi kan aku berencana download Microsoft 2019 yang Ya. Office, PowerPoint kan, Pak. Heeh. Tapi ngapa nggak bisa dipasang ya, Pak? Kayak Mungkin ekstraknya laptopnya itu nggak support. ulang gitu, Pak. Laptopnya nggak support mungkin. Mungkin sih. Ini PC versi berapa yang aku? Mungkin sudah di, Pak. Laptopnya Masih RAM berapa 2010 gitu. terus. Kemudian prosesornya gitu. Karena ada beberapa yang nggak support juga. Dan biasanya yang baru-baru itu berbayar gitu. Belum ada yang Premium, apa ya? Pak. Cracknya belum ada biasanya sih. Kalau teman-teman menemukan cracknya atau file apa ya? File bobolannya ya silakan aja sih gunakan gitu. Enak. Jadi aku masih 2010, 10 tahun yang lalu. Oh gitu. Paling nanti rekam suara, video digabung dengan aplikasi penggabung suara dan video sih. Gitu. Nah, silakan teman-teman cari informasi bagaimana supaya bisa buat video seperti itu dalam jangka waktu sebulan. Nah, ini kan kelompok nih. Ya, silakan dibagi. Ada yang buat PPT, ada yang edit video, ada yang jadi apa? Pembicaranya. Ya silakan aja gitu. Karena nanti videonya bisa digunakan juga untuk mata kuliah lain. Contohnya teknologi pendidikan. Itu dulu biasanya juga buat seperti itu sih. Artinya kan nggak perlu buat lagi nanti. Tinggal modifikasi aja gitu. Paling kontennya aja yang diperbaiki lah gitu. Ini teman-teman yang suka ini nih. Apa kalau di HP tuh suka edit-edit video. Nah itu kan udah ada bekalnya tuh. Udah jago-jago Ya. ngedit gitu. Anak TikTok, Pak, ya so. Editor, anak editor Pak. Zakia kena biasanya, Pak. Juara umum editor. Astagfirullahalazim, berdosa banget. Anjani juga. Kau lari yang tahu. Edit video. Itu nanya. Ya. Nah, nanya. Kan kemarin tuh Bapak ngasih ada tugasnya tuh. Tugasnya tuh satu kelompok satu tugas apa bikin semua? Satu aja. Itu kan ada 7 tuh, 7 pokok bahasan ya. Ya. Nah, kelompoknya kan ada 7 pokok bahasan, ada 7 kelompok. Jadi nanti pilih mau yang mana gitu. Jadi satu kelompok itu satu pokok bahasan. Oke. Jangan pokok bahasan yang sama gitu. Beda-beda. Gitu. Ya. Kelompok 21 9 kalau kan. Nanti kelompok 9 semua. Gawat juga. Itu pemikiran Anjani tuh, Pak, pemikirannya tuh, Pak. Gitu ya. Ada Ari yang ngomong tadi. Salah Astagfirullah, nggak berdosa banget. Jadi intinya yang mata kuliah ini dikasih tugas jangan nih. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Hati yang terdalam. Jangan Dari dulu, dalam, Pak. dalam. Penyanyian ini, Pak. Ini dari lubuk hati yang terdalam ya. Dari hati terdalam jangan. Tunda dulu, Pak. Bukan karena tekanan ya, bukan karena tekanan, bukan karena peraturan ya. Apalagi Dari Pak lubuk Suwardi, Pak. Wah, ya Allah, itu tekanan tuh, Pak. Suwardi. Astagfirullahalazim, Ya. Adi. Pak Suwardi itu tekanan tuh, Pak. Kenapa? Ada tugas juga? Iya, Pak. Katanya, Pak, datang jangan terlambat. Saya tuh nggak pernah terlambat. Selama puluhan tahun ini saya nggak pernah terlambat, gitu kan. Tapi kami kalau udah bagi itu cepat-cepat kami, Pak, masuk tuh. Takut kan absen. Ibar, ya, Pak. Iya, Pak, dia. Astagfirullahaladzim, kalian berdosa banget. Itu apa ya? Ceritakan dosen. Itu
itu karakteristik cara mengajar dosen itu beda-beda ya. Iya. Jadi ya tugas mahasiswa itu memahami dan mengikuti gitu. Ada yang memang Iya. agak karena dianya dosen yang udah berumur mungkin gayanya seperti itu gitu. Ada yang mungkin modern gayanya seperti ini atau seperti itu gitu. Mungkin ada yang digabungkan dengan humor gayanya seperti itu. Jadi beda-beda lah gaya dosen mengajar gitu. Ya tugas mahasiswa yang memahami, mengikuti, kemudian ya saling belajar lah. Bapak juga mungkin nanti belajar dengan teman-teman. Ini ada yang jago nih nanti buat videonya. Nah mungkin Bapak belajar gitu. Bagaimana supaya bisa lebih jago lagi. Supaya Bapak ngajarnya jadi lebih jago juga gitu. Jadi belajar dengan mahasiswa ya it's okay juga. Nggak masalah sih gitu. Selagi itu untuk kebaikan ya kenapa tidak gitu ya. Barangkali nanti di sini ada yang jago editing video kan. Ketika Bapak ada project, misalnya project buat video, mungkin bisa Bapak lempar ke teman-teman mahasiswa gitu. Ini ada project nih misalnya, buat video profil prodi misalnya. Ya sudah Bapak lempar ke mahasiswa yang jago gitu. Akhirnya kan bisa jadi apa? Pemasukan juga gitu bagi mahasiswanya gitu. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Gitu. Jadi ya tidak menutup kemungkinan Bapak juga belajar dengan teman-teman gitu, teman-teman mahasiswa gitu. Teman-teman generasi apa nih Z Covid. ya, generasi Z, bukan micin ya. Tidak, kalau kami Covid, bukan lagi micin. Oke teman-teman, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin kita akhiri aja ya perkuliahan kita hari ini. Seandainya tiba-tiba nanti setelah ditutup ada pertanyaan nih, nah silakan tanyakan di WA gitu ya. Iya, Pak. Oke, teman-teman semua, terima kasih telah mengikuti perkuliahan pada hari ini. Pesan Bapak, tetap jaga kesehatan. Sesekali mungkin bolehlah refreshing ya, supaya nggak penat gitu. Jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, terima kasih. Sama-sama. Pak.